Ya, kita beralih ke informasi lainnya yang juga ternyata ada nada kesalnya pemirsa. Kesal sih kesal ya, tapi kan pedagang kaki lima juga bagian dari warga. Kalau PKL-nya ngaku mereka telah membayar biaya sewa, apakah PKL-nya yang dimarahi atau oknum yang meminta uangnya yang harus diselidiki? Nah, Wali Kota Bekasi Tri Adianto geram melihat banyaknya pedagang kaki lima di area Plaza Patriot Candrabaga hingga mengganggu warga. Inilah pantauan Wali Kota Bekasi di area Plaza Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Dan terjadi perdebatan antara Wali Kota dengan warga yang berjualan di sana. Wali Kota marah karena adanya PKL tak sesuai aturan, sementara pedagang mengklaim mereka sudah membayar retribusi. Namun Wali Kota menegaskan tidak ada retribusi di lokasi, tidak boleh ada yang memungut biaya hingga memperbolehkan taman kota digunakan untuk berjualan. Udah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan? Bayar sama siapa? Bayar sama siapa? Ya sama orang yang di sini. Siapa yang bayar? Ya kita Ada aparatur, saya tidak. Saya nggak tahu itu Pak, tapi kan kami punya hak berarti di sini. Tidak ada hak yang ngatur pemerintah. Saya sudah nyatakan bahwa ini untuk masyarakat, bukan untuk pedagang. Ya, kalau ada staf saya yang bayar, pasti saya akan lakukan. Bukan rahasia umum, bukan rahasia umum Pak, kayak gitu. Bukan rahasia umum. Sampaikan ke saya. Diatur dulu. Bukan begini caranya. Bukan begini caranya. Sebelumnya memang sudah rapi Pak, diatur, sudah ada bagian kebersihan, sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihnya Pak. Siapa? Bagian kebersihan Pak. Siapa? Petugas DKPP Pak, bajunya oranye. Siapa? Ya kami tidak tahu Pak, namanya siapa. Di sini ada. Justru saya sekarang pengen nyari nih orangnya. Lu lihat itu, lu lihat taman-taman gua pada rusak. Jualannya di atas taman. Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berjalan dengan tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Kita menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Informasi lainnya, pemirsa, jika ada sengketa yang melibatkan bangunan pendidikan, apakah bijak sebagai orang berpendidikan? Solusinya adalah pengamanan menggunakan bantuan non-aparat. Ya, sengketa lahan yang melibatkan Sekolah Islam Pamulang yang dikelola Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dengan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berbuntut panjang. Pasalnya wali murid kaget saat sekolah dijaga ketat oleh pihak non-aparat. Kenapa ini sekolah anak saya kok diginiin? Wali murid geram dan bertanya mengapa sekolah malah ditutup dengan kawat berduri dan dijaga ketat oleh non-aparat resmi. Ketegangan terjadi saat pagar didorong paksa. Masa anak sekolah nanti Diawali dengan protes dari sejumlah orang tua murid yang bertanya mengapa sekolahnya dipagari dan dipasang kawat berduri ya. Sempat terjadi perdebatan antara pihak pengaman dan wali murid. Nah, ini dia ketegangan yang terjadi saat pagar didorong paksa. Mana legalitas kalian? Legalitas kalian? Satu, satu. Banyak bicara. Satu, ayo. Ini. Santai. Wallahi ta'ala, sampai sekolah anak saya diginiin 10 tahun saya di sini. Anak saya masih di sini, dua anak. Saya nggak ridho, lillahi ta'ala, saya nggak ridho, lillahi ta'ala. Saya nggak ridho sama sekali, demi Allah. Saya nggak ridho. Ya, jangan emosi ya.
Hei, kamu media, saya juga media. Media itu punya etika. Hei, kamu media mana? Media itu punya etika. Ya, Kita nggak jam 3 pagi, Pak. Kalau ada kita nggak jam 3 pagi. Lu mau apa? Pak yang ini ngamuk sama media yang ini. Kita ngomong aja tuh maju-maju. Nggak jelas kenapa. Itu emang Ya, tapi tadi kita lihat ada petugas kepolisiannya ya. Dan sepertinya sudah dipanggil ya oleh petugas kepolisian tentang peristiwa tersebut. Di mana usai keributan yang terjadi, pihak orang tua murid mempertanyakan pengamanan ketat yang dilakukan justru oleh non-aparat resmi. Jadi kekesalan wali murid ini terkait adanya pencampuran urusan sengketa lahan dengan kegiatan belajar mengajar. Mereka protes dan mempertanyakan siapa yang memerintahkan pengamanan ketat oleh non-aparat yang atau aparat tidak resmi ya, hingga mengganggu anak-anak untuk sekolah. Untuk bisa melakukan pengamanan untuk semuanya untuk bisa melakukan pengamanan untuk kesini. Namanya, sebutin juga nama lembaga usaha. Gocek lah. Sabar, Bu. Profesor yang dirahmati Allah, berarti Ibu mengamini bahwa orang pihak ketiga outsourcing yang Ibu kirim adalah perintah dari Ibu. Ya. Perintah dari Ibu. Ibu salah, harusnya Ibu ngajak Pak Imam ke sini atau Pak Rektor. Biar mereka yang jawab. Kesian Ibu nih sebenarnya. Tapi mohon maaf, Bu. Orang outsourcing yang Ibu kirim pada dini hari kemarin merokok di dalam kelas tempat anak-anak kami belajar. Mencuri uang kas juga, Bu. Uang infak. Buat ngaji dipakai tidur. Buat main remi. Coba itu kelas reminya. Malu sama gelar itu profesor. Masa nggak jujur? Sabar. Nih, intinya pertanyaannya. Saya jelasin lagi pertanyaannya. Kenapa ke sini? Kita tuh nggak mau tuh ngurusin yayasan lama baru, terserah. Kita cuman mau pendidikan yang layak untuk anak-anak kita, Bu. Di sini tuh anak itu bukan cuma satu, Bu. Ada yang anaknya 2, ada bahkan yang 3, Bu. Bukan cuma uang yang kami pikirin, tapi masa depan anak-anak kita. Sejumlah masyarakat Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga sebabkan kaca pecah. Bus rombongan aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga luka ringan. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi 27 Agustus 2026 mendatang. Tepatnya di daerah Cikarang, tol Karawang, Padepok. Ya, KM 55 di pukul 11 siang. Ada 2 oknum yang menggunakan masker, ya, melempari kaca mobil kami, bus yang kami gunakan, sehingga sedikit mengganggu perjalanan kami hingga tiba tadi di depan gedung DPR RI.